Rekan sekalian, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang ditayangkan oleh CNBC Indonesia.com yang menyatakan bahwa Menteri meminta Pemda siapkan anggaran pensiun tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas menyatakan akan menyurati sejumlah kepala daerah untuk mulai menganggarkan pensiunan dan gaji P3K paruh waktu ini. Hal ini sejalan dengan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara karena pembahasannya akan dimulai di tahun 2024. Kalau nanti ia menyebutkan kalau nanti tidak ada anggarannya kan tidak bisa diganti, nanti akan jadi masalah, ungkap Anas saat ditemui wartawan di DPR RI. Rekan-rekan sekalian, rencana pemberian pensiun ini sejalan dengan rencana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau paruh waktu atau biasa disebut sebagai P3K part-time. Kebijakan ini untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atas penghapusan sejumlah tenaga honorer yang rencananya akan diberlakukan pada tanggal 28 November tahun 2023. Dengan kepastian ini maka diharapkan ketakutan akan pemutusan hubungan kerja secara massal itu dapat diredam. Ia pun memastikan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati bahwa akan dilakukan pengamanan bagi 2,4 juta pegawai honorer ini. Kendati demikian, Anas mengaku bahwa pembahasan mengenai gaji dan skema peralihan status itu belum dibahas lebih lanjut. Adapun menurutnya P3K part-time ini memiliki kelebihan, yakni berstatus sebagai aparatur sipil negara atau setidaknya lebih tinggi dari sebelumnya, yakni sebagai tenaga honorer. Selain itu juga akan diberikan ruang dan kreasi agar bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya. Sementara itu rekan-rekan sekalian, anggota panitia kerja rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus sebelumnya mengatakan bahwa unsur baru itu dapat menjadi solusi bagi para tenaga honorer agar tidak kehilangan pekerjaan dan tidak menurunkan pendapatan, sekaligus juga tidak menambah beban anggaran daerah dan anggaran negara. Sehingga ini dianggap sebagai win-win solution. Tentu kalau P3K paruh waktu yang direncanakan akan menjadi status mengganti tenaga honorer, anggaran gajinya dipastikan tidak akan sama dengan P3K full-time. Jadi setidaknya meringankan anggaran negara. Di satu sisi, para tenaga honorer juga ada kepastian dia bekerja di pemerintahan. Ini bagian dan perubahan yang akan dilakukan di revisi Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang meminta sejumlah daerah agar menganggarkan biaya P3K part-time untuk membayar gaji dan pensiunan, ya, itu yang disebutkan oleh Menpan bahwa pemerintah daerah diminta untuk menganggarkan pensiunan dan gaji P3K paruh waktu ini. Demikian video ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.